Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua yang menonton video kami, terutama kepada Bu Siska selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen usaha baru. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan bisnis model kanvas dari bisnis kami yang kami beri nama Decide Do Magic with Your Own Hands. Oke, untuk selanjutnya ini merupakan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri Fatimah Zura, ada saya Nika Nisidinu. Halo, ada saya Abdullah Muhammad Afnazar Prasetyo. Ada saya Nadia Rukia Zara Lukis dan saya Renata Veronica. Oke, untuk selanjutnya bisa dilihat ini merupakan logo dari produk kami, di mana ada logo taman yang berfilosofi sebagai pembuat lukisan atau seni, dan kemudian ada logo elemen seperti tote bag polos dan alat lukis, cat, kanvas, cat, palet dan kuas yang berfilosofi sebagai alat untuk berkreasi mempercantik tote bag. Untuk selanjutnya ini merupakan desain produk dan packaging dari kelompok kami, di mana seiring dengan perkembangan zaman kita harus menggantikan plastik dengan sesuatu yang lebih ramah lingkungan demi menjaga ekosistem keberlangsungan lingkungan untuk selanjutnya. Nah, jadi salah satu inovasi yang bisa dilakukan untuk itu adalah dengan mengganti plastik dengan tas jinjing. Nah, alasan kami memilih usaha tote bag kanvas selain karena untuk menjaga keberlangsungan ekosistem, itu juga karena tote bag kanvas memiliki kualitas yang kuat dan fashionable, sehingga semua kalangan bisa menggunakannya berapapun, kemanapun, untuk apapun. Nah, tote bag kami sendiri ini berbeda dari tote bag yang lain. Kita memiliki keunikan, yaitu pembeli bisa mewarnai sendiri atau melukis sendiri. Jadi pembeli bisa membeli desain yang tote bag yang sudah kami desain, kemudian mewarnai sendiri, atau mereka bisa membeli tote bag polosi kami, kemudian melukis dan mewarnai sendiri. Nah, selain itu tujuan kami membuat ini adalah agar orang-orang yang membeli tote bag pada kami itu dapat berkreasi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak monoton, tidak selalu melukis itu harus di kanvas, bisa juga di tote bag. Nah, keuntungan lainnya adalah ketika pembeli produk kami, mereka akan memiliki tote bag yang limited edition, karena kami hanya akan mencetak satu desain untuk satu produk, dan mereka juga akan menggambar sesuai dengan kreasi mereka. Jadi hanya akan ada satu tote bag untuk satu orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken. Baik, di sini sudah tertampil atau ada bisnis model kanvas dari perusahaan kami, dimana untuk penguraiannya ada di selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas tentang customer segment. Customer segment yang ditargetkan oleh perusahaan kami itu adalah segmented, dimana segmen itu dibagi menjadi 4. Pertama ada segmen demografis. Target dari perusahaan kami itu wanita maupun pria dengan kisaran umur sekitar 10 hingga 50 tahun, dari kalangan menengah atas hingga ke atas yang menginginkan produk berkualitas. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, di mana para milenial yang mengikuti tren dan menyukai ataupun menggemari seni. Selanjutnya ada segmentasi behavior, di mana pelanggan yang memerlukan dan menggunakan tas dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir ada segmentasi geografis, di mana target perusahaan kami itu seluruh masyarakat di wilayah Indonesia, karena penjualan kami itu dilakukan secara online yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada value propositions. Di sini perusahaan kami, produk yang kami jual itu tidak hanya menjual produk fisiknya saja, tetapi kita menjual eksperimen atau pengalaman baru yang akan dirasakan oleh pembeli, dan customer juga bisa memakai produk yang kami tawarkan dan juga melakukan aktivitas seru seperti melukis, mengecat, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, meskipun harga yang kami tawarkan itu sangat-sangat terjangkau, tapi produk-produk yang kami jual itu memiliki kualitas yang sangat tinggi, karena kami melakukan pemilihan bahan-bahan baku yang berkualitas tinggi, dan juga produk kami itu mudah untuk didapatkan karena kami menjual produk ke seluruh wilayah Indonesia dengan platform online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada channel ini kan merupakan media penyampaian dari
produsen kepada si customer-nya. Nah, di sini channelnya dari desain ini ada yang berfungsi sebagai meningkatkan brand awareness dari produk-produk desain ini. Nah, dari brand awareness ini contoh dari apa sih channel apa aja itu? Yang pertama ada website dan juga sosial medianya. Nah, sosial media ini berupa WhatsApp, TikTok, dan juga Instagram. Kemudian mendapatkan tipe channelnya ada dua, yaitu direct dan indirect. Nah, di sini tuh direct itu kan penjualan langsung. Contohnya dari channel direct ini yaitu penggunaan WhatsApp, TikTok, dan Instagram untuk penjualan langsung kepada customer-nya. Kemudian ada indirect atau melalui pihak ketiga atau e-commerce berupa Tokopedia dan Shopee, yang dimana penjualan ini berarti menggunakan pihak ketiga untuk menjualkan kepada customer. Kemudian ada key resource atau aset apa aja sih yang penting untuk dipunya oleh desain agar bisnisnya itu dapat berjalan. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada intelektual atau trademark dari desain. Trademarknya ini berupa logo dan juga tulisan atau huruf dan huruf dari desain. Kemudian ada hak cipta. Di sini ada hak cipta desain karena desain-desain yang kami keluarkan atau motif-motif dari tote bag yang kami keluarkan itu merupakan desain yang kami ciptakan sendiri. Kemudian untuk bagian human ada desainer karena pastinya kita ada desainer sebagai inti dari bisnis kita. Kemudian juga ada staff yang bekerja untuk seluruh kegiatan transaksi dan juga melayani customer. Maaf, ini kelewat. Nah, kemudian ada customer relationship, di mana ini tuh hubungan dari penjual dan juga customer-nya. Di sini pertama ada transaksional atau hubungan pembelian produk saat transaksi, di mana hubungan ini tuh muncul ketika desain sebagai penjualnya menjualkan produknya dan customer sebagai pembelinya melakukan pembelian. Kemudian kedua ada personal assistant. Di sini tuh kami menghadirkan customer service untuk membimbing customer-nya untuk lebih mengenal produk-produk desain dan juga membantu customer untuk menyelesaikan masalah serta menjadi pendengar untuk menerima komplain dan juga saran yang diajukan oleh customer. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Renata. Lalu selanjutnya adalah key activities. Kami sendiri desain tentunya memiliki key activities yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah production. Kami akan memproduksi desain-desain gambar atau pola pada tote bag kami, sehingga akan berbagai macam varian yang kami miliki pada produk tote bag kami ini, sehingga customer apapun keinginannya, apapun yang ingin dia miliki, dia bisa memilih dari berbagai macam desain yang telah kami miliki. Lalu selanjutnya kami juga memiliki key activities marketing. Tentu kami akan melakukan promosi untuk meningkatkan brand awareness akan produk desain ini, yang dimana kami akan melakukannya di berbagai media sosial ofisial kami, dan juga kami akan melakukannya dengan memasang iklan di Google AdSense atau Instagram AdSense. Lalu yang ketiga adalah sales dan customer service. Kami tentunya akan melakukan penjualan akan produk tote bag kami ini, dan selain melakukan penjualan, kami akan melakukan dan memberikan layanan customer service bagi para pelanggan kami, baik saat mereka sebelum membeli, saat barang dikirimkan dari kami kepada customer, ataupun setelah barang sampai. Sehingga jika customer mengalami kesulitan atau ada masalah, mereka bisa menghubungi layanan customer kami, dan juga mereka dapat mendapatkan solusi dari customer service kami. Lalu yang keempat adalah research and development. Tentu kami akan selalu mengembangkan desain produk tote bag kami ataupun mengembangkan desain dari gambar dan pola pada tote bag kami, sehingga kami dapat lebih jauh lagi untuk menjangkau apa yang diinginkan oleh customer kami, dan customer bisa memilih lebih banyak lagi desain dan juga pola pada tote bag kami. Lalu selanjutnya adalah key partner. Pada desain ini sendiri kami memiliki 2 strategi. Yang pertama adalah strategic alliance. Kami akan bekerjasama dengan perusahaan e-commerce yang dimana mereka inilah yang akan menjadi platform yang kami gunakan untuk transaksi jual beli secara online. Yang dimana perusahaan e-commerce yang bekerjasama dengan kami adalah Shopee dan juga Tokopedia. Lalu selanjutnya adalah perusahaan jasa pengiriman. Kami akan menggunakan jasa mereka untuk mengirimkan produk yang telah dibeli oleh customer untuk dikirimkan kepada alamat tempat tinggal
ke customer kami. Dan selanjutnya adalah strategi buyer supplier relationship. Kami akan bekerjasama dengan para supplier tote bag, yang dimana mereka inilah yang akan mensuplai tote bag kami dan juga mencetak desain yang telah kami buat di atas tote bag tersebut. Lalu selanjutnya kami juga akan bekerjasama dengan supplier bahan packaging. Mereka inilah yang akan menyuplai produk-produk untuk memenuhi produk kami seperti kuas, cat, dan juga palet. Dan terakhir kami juga akan bekerjasama dengan supplier packing. Mereka inilah yang akan membantu kami untuk mensuplai bahan-bahan untuk mengepak produk kami. Contohnya seperti folding box, kertas instruction, stiker brand, kertas kaca, dan juga bubble wrap. Lalu selanjutnya ada cost structure. Cost structure sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan baik secara bulanan ataupun tahunan. Dan variable cost sendiri yaitu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan jika terjadi produksi. Dan tentu kami desain sendiri ini memiliki fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost yang kami akan keluarkan adalah biaya sewa gedung, biaya gaji karyawan, dan juga biaya listrik. Dan untuk variable cost-nya kami akan mengeluarkan biaya pembelian bahan baku seperti tote bag, cat, palet, dan juga kuas, dan biaya pembelian packing seperti folding box, kertas cacat, kertas instruction, stiker brand, dan juga bubble wrap. Dan terakhir kami juga akan mengeluarkan biaya pemasaran untuk pemasangan iklan di Instagram dan juga Google Ads. Lalu selanjutnya kami juga mengkategorikan cost struktur kami sebagai cost driven, yang dimana kami akan menetapkan harga produk tergantung dari bahan baku. Jadi kami akan memproduksi terlebih dahulu produk tote bag kami ini, dan kami akan melihat apa bahan yang diperlukan dan berapa biaya yang dikeluarkan. Setelah itu kami akan menetapkan harganya. Dan setelah perhitungan secara kasar, kami telah menghitung bahwa dalam satu produk perkiraan dikeluarkan modal sebesar 51.500. Oleh karena itu kami akan menetapkan harga mulai dari Rp65.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anda. Ya, selanjutnya di sini ada revenue streams. Kami memilih revenue stream menjadi dua. Yang pertama ada fixed price dan yang kedua ada asset sale. Yang pertama adalah fixed price, yang dimana harga jual produk akan selalu sama sesuai dengan harga jual yang telah ditetapkan dan tidak bergantung pada pengaruh apapun. Lalu selanjutnya kami juga menggunakan metode list price, yang dimana metode ini digunakan dengan penentuan harga berdasarkan dari list harga yang kami punya. Lalu yang kedua adalah asset sale. Asset sale ialah bagaimana cara kita untuk menghasilkan pendapatan. Kami menghasilkan pendapatan dari penjualan yang kami lakukan. Kami juga melakukan penjualan di beberapa tempat seperti website, sosial media maupun e-commerce. Lalu selanjutnya ada rincian cost structure dari desain dalam kurun waktu 1 bulan. Yang pertama adalah fixed price dengan total 8.800.000. Lalu yang kedua ada variable cost bahan baku sebesar 6.450.000. Lalu ada variable cost packaging 507.000. Lalu ada variable cost pemasaran sebesar 300.000 dengan total 16.057.000. Dan kami memperkirakan penjualan dalam waktu 1 bulan sebesar 150 pieces. Mungkin sekian presentasi BMC kelompok 5 Do Magic with Your Own Hands. Terima kasih.